Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya channel Dokter Made Hipnosis ya. Channel ini memang dokter buat khusus membahas tentang hipnosis atau pikiran manusia. Teman-teman mungkin pernah melihat hipnosis yang ada di panggung ya, di televisi, apalagi dulu televisinya tidak sebanyak sekarang, tidak ada TikTok, YouTube gitu ya. Nah, biasanya kita melihat yang ada di panggung itu seolah-olah orang bisa disulap menjadi sesuatu yang ajaib ya. Dia mengikuti apa maunya si penghipnotis. Ketika penghipnotis bilang di depanmu ada hantu, maka orang yang dihipnotis itu bisa melihat hantu. Nah, bagaimana sih kerja hipnotis kok bisa sedemikian hebat ya? Sebenarnya itu biasa-biasa saja. Nah, ketika orang terhipnotis, sebenarnya orang itu, si penghipnotis itu berusaha untuk membongkar rahasia atau sesuatu yang diingat oleh orang yang dihipnotis. Misalnya ya, ketika kita melihat di suatu panggung, orang dikumpulkan 10 itu tentu orang yang mau dihipnotis ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti acara hipnotis panggung, lalu si penghipnotisnya mengatakan siapa yang mau dihipnotis naik ke panggung. Nah, ada berapa orang yang naik ke panggung? Mungkin 10 atau 20 orang. Nah, sebenarnya orang yang naik ke panggung itu adalah orang yang tidak punya rasa takut dan rasa khawatir ketika dia dihipnotis. Karena penting banget ya di dalam hipnosis itu kita mencari orang yang tidak takut dihipnosis. Karena ketika orang takut dihipnosis, sebenarnya akan muncul istilah di hipnosis itu adalah critical area. Jadi area penangkal yang membuat hipnosis itu tidak bekerja di orang tersebut. Tetapi ketika orang itu menyatakan saya berani dihipnotis, kelihatan apa saja, berani membongkar rahasia apa saja, tidak takut, maka sebenarnya kita sudah dimudahkan jalan untuk menembus pikiran alam bawah sadarnya. Kemudian orang yang naik di atas panggung itu biasanya disuruh untuk fokus ya. Jadi fokus itu misalnya dengan tutup mata, tarik napas yang dalam, atau disuruh melihat suatu objek tertentu, misalnya suatu titik seperti lampu, itu untuk memudahkan seseorang untuk fokus ya. Bahkan ada yang memakai tutup mata, ada juga yang tidak memakai tutup mata. Intinya tidak penting antara tutup mata atau buka mata. Yang penting adalah fokusnya. Ketika kita mendapatkan dua hal ini, orang bisa dihipnosis. Jadi mendapatkan orang yang percaya sama hipnosis tapi dia tidak takut dihipnosis. Yang kedua adalah ketika dia bisa fokus. Maka sugesti yang kita berikan itu bisa masuk ke alam pikiran bawah sadarnya. Misalnya teman-teman termasuk 10 orang yang dipanggil di atas panggung, kemudian teman-teman berani ya, kemudian disuruh fokus. Kemudian tidak sengaja si penghipnotis itu mensugesti teman-teman, misalnya, oke, bayangkan saya membawa senjata yang berisi peluru. Nah, pelurunya ini bisa membuat teman-teman tertidur. Nah, ini sebenarnya bentuk sugesti. Jadi kalau teman-teman di alam pikirannya kan tahu yang namanya senjata itu apa, yang namanya peluru itu apa. Di dunia nyata peluru itu bisa mematikan seseorang, tetapi di dunia hipnotis peluru itu bisa diganti sesuatu yang menghibur. Misalnya saya isi peluru dan ketika peluru ini mengenai teman-teman, maka peluru itu bisa membuat teman-teman tertidur. Nah, ini sebenarnya bentuk sugesti, tapi sugesti ini kan diberikan ketika teman-teman sudah memenuhi syarat dua, yaitu teman-teman bersedia untuk dihipnosis, yang kedua teman-teman fokus. Ketika bayangkan pistol ini berisi senjata ini berisi peluru, peluru ini bisa membuat teman-teman tidur. Ketika dia membayangkan, ayo lihat ini peluru. Sebenarnya yang terjadi di klien atau di orang-orang yang ikut hipnotis itu dia benar-benar bisa membayangkan pistol dan bayangannya pistol itu berisi sesuatu yang bisa membuat tidur. Jadi ketika di pistol dibunyikan tur gitu ya, maka orang yang terkena peluru itu akan tertidur. Nah, bayangkan kalau senjata itu diarahkan ke pemirsa yang bukan yang di atas panggung,
maka pemirsa itu tidak bisa tidur. Karena apa? Karena dia bukan masuk bagian orang yang mengalami yang tadi dua hal, yaitu percaya hipnotis itu ada, yang kedua itu adalah dia tidak fokus, sehingga selalu diarahkan ke teman-temannya yang naik di atas panggung. Begitulah sebenarnya cara kerja hipnotis panggung. Lalu kita juga pernah melihat seseorang dihipnotis lalu bercerita tentang siapa dirinya sebelumnya. Seolah-olah si kliennya ini bisa jujur, bisa mengungkapkan apa adanya, tidak malu-malu. Ya. Karena teman-teman melihat hipnotis model begini, teman-teman takut hipnotis karena takut rahasianya terbongkar. Takut masa lalunya terbongkar, takut nanti kalau kita sebenarnya tidak jadi pasangan sama itu, kita akan ngomong sembarangan seolah-olah kita punya cinta yang banyak. Nah, rasa takut itulah yang membuat kita tidak berani maju. Sebenarnya hipnotis tidak bekerja seperti itu. Jadi yang teman-teman lihat di panggung hiburan ketika ada orang yang ketika terhipnotis, dia bercerita tentang dirinya tanpa ada rem, titik, koma, ya semuanya diceritakan. Nah, cara kerjanya begini. Sebenarnya di balik panggung itu atau sebelum perekaman itu terjadi, orang yang tadi yang bicara, yang akan berbicara apa adanya itu adalah orang yang sudah terhipnotis. Jadi teman-teman harus bayangkan, orang yang terhipnotis itu bukan orang yang matanya tertutup ya, atau dia tertidur lalu dia bercerita, tidak gitu. Orang yang terhipnotis itu bisa buka mata, bisa bercerita seperti kita apa adanya. Ini dokter sering lakukan. Misalnya kita menghipnotis seseorang, anggap aja inisialnya A, lalu kita hipnotis, lalu disitulah kita masukkan skenario ke dalam pikiran alam bawah sadarnya. Misalnya lah, si A ini sebenarnya seorang mahasiswa gitu ya, tidak punya pacar, ya mahasiswa baik-baik gitu loh. Lalu dia mau dihipnotis untuk ditampilkan di panggung hiburan. Lalu kita hipnotis dulu si mahasiswa ini, lalu kita kasih sugesti di situ. Oke, mulai sekarang kamu akan menjadi si B. Nah, misalnya B, kamu adalah pengangguran, kamu nggak punya kerja, kamu udah 5 tahun menganggur, tapi kamu punya istri 10 gitu ya. Istrimu tuh kamu bohongi semua, ya. Tapi kamu sekarang sadar begini-begini. Nah, skenario itu udah dimasukkan ke alam pikirannya si mahasiswa A itu. Jadi ketika mahasiswa A itu dibuat terbuka matanya, lalu si A ini taruh di counter HP di lantai 3 suatu mall misalnya. Nah, lalu si hipnotis ini pura-pura mencari klien untuk dihipnotis. Padahal orangnya sudah ditentukan di lantai 3. Nah, seolah-olah orang yang ditanya di lantai 1, 2 itu mau dijadikan hipnotis, nah tentu semuanya menolak ya, sampai dia di lantai 3. Padahal di lantai 3 itu adalah orang yang sudah diskenariokan. Jadi hipnotisnya benar. Jadi seolah-olah misalnya gini, dia ketemu si mahasiswa A, tapi di mahasiswa A itu dia tidak sadar bahwa dia adalah mahasiswa A. Dia sadarnya adalah dia si B yang sudah punya istri 10 menimbulnya. Jadi, karena pernah teman lihat ya, misalnya dikasih api gitu, nanti sugestinya itu nanti kalau kamu lihat api kamu akan tertidur. Tidur dia. Nah, ketika dia tidur dia akan menyebutkan saya adalah si B, saya ini, saya ini. Nah, sebenarnya yang diomongkan di mulutnya itu adalah skenario yang sudah disusun, dimasukkan ke alam pikirannya si mahasiswa A itu ya, dengan lengkap sekali. Dan karena pikiran bawah sadar itu kemampuan dia menyimpan itu luar biasa. Jadi kemampuan pikiran bawah sadar itu bisa mengingat apapun yang diskenariokan di pikiran bawah sadarnya. Sehingga kalau kita misalnya mau belajar ya, mau belajar apa saja dengan menggunakan pikiran bawah sadar, ya kejadiannya seperti ini. Jadi dia bisa mengingat apa saja yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Nah, kita yang melihat itu menjadi punya pola pikir bahwa yang tadinya dia duduk di lantai 3 itu adalah orang yang belum terhipnotis. Pas dia kena percikan api dia langsung tertidur, lalu ketika dia ngomong itu adalah omongan sejujur-jujurnya
orang tersebut, sehingga orang penontonnya menjadi terkagum-kagum, seolah-olah hipnotis bisa mengungkapkan jati dirinya seseorang, dan itu yang membuat kita takut dihipnotis. Padahal teman-teman harus tahu, di belakang layarnya itu adalah sebenarnya proses yang biasa saja, proses di mana orang itu terhipnotis sebelumnya. Cuma yang teman-teman lihat, dia buka mata, dia bergerak seperti biasa seolah-olah tidak terhipnotis, padahal dia sudah terhipnotis. Nah, begitulah teman-teman cara kerja hipnotis yang ada di panggung hiburan, di televisi. Oke, teman-teman tidak perlu takut dihipnotis, karena hipnotis itu si teman-teman tetap sadar penuh, tetap bisa mengerem pembicaraan. Sebenarnya yang di panggung hiburan itu memang benar hipnotis, tetapi ceritanya tidak seperti itu. Oke, tetap semangat.